menempati sukma, menempati burung, itu kan proses ngeraga sukma ini kan satu bentuk pelajaran hidup sebenarnya. Di sana kan enggak, hanya satu yang menentukan, kan jadi masalah. Itu Yang dapat masalahnya. wahyu satu orang. Sehingga nggak ada musyawarah, jadilah dalil-dalil yang kaku. Yang akhirnya membelenggu rohani-rohani generasi yang akan datang. Halo teman-teman semua, kita masih bersama dengan Romo Hadi. Saya ingin mengingatkan kalau ada sahabat yang belum berlangganan video pelanggan Ngaji Roso, silahkan untuk mensupport kami. Kami akan berikan video-video terbaik ya buat teman-teman untuk bertumbuh secara spiritual maupun finansial gitu. Nah, hari ini kita masih akan ngobrol lebih dalam tentang pertanyaan-pertanyaan klasik lah ya. Kita tahu Romo Hadi ini perspektifnya luas sekali gitu. Jadi ini hadiah buat teman-teman Ngaji Roso barangkali. Jadi gini Romo, kan kita tahu ya kalau ada predikat namanya tanah suci gitu. Kemudian muncullah teman-teman yang anak-anak muda-muda Gen Z, ya, yang lebih realistis karena dekat dengan teknologi gitu. Kenapa Tuhan itu bikin tanah suci hanya di Mekah saja gitu. Terus kalau misalnya makan apa tuh namanya, makan kurma itu sunnah, kenapa cuma ditumbuhkan di Timur Tengah saja gitu ya. Padahal kita yang manis-manis di Jawa ada pepaya, ada mangga dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, ini penting bagi panjenengan mungkin untuk memberikan pandangannya gitu, Romo, buat teman-teman yang mau belajar secara lebih komprehensif gitu. Silakan Romo, biar nggak kemakan dogma. Terima kasih. Jadi banyak dongeng, banyak cerita-cerita dari gurun itu kadang-kadang kita telan mentah-mentah tanpa sains, tanpa logika berpikir. Tidak hanya masalah buah kurma, air zam-zam dan lain sebagainya. Kita mengenal satu mitologi tentang kuldi sendiri, buah kuldi. Kita tahu namanya tapi bentuknya juga tidak tahu. Betul. Kita mengenal burung ababil dengan burung emprit, bedanya apa kita juga nggak tahu ya. Kalau burung emprit ada. Ini kan bagian dari epistemologi sebagai contoh ya, contoh epistemologi khusus Minang. Di Minang itu narasinya Rajo Jopareso. Lawannya itu ada Nahkli dan Akhli. Kan ada Akhli dan Nahkli. Yeah. Raso Jopareso, raso itu artinya intuisi kolektif. Intuisi kolektif. Pareso itu observasi terhadap realitas nilai-nilai kehidupan sosial dan alam semesta. Alua, logika nalar sebab akibat yang terjadi di wilayah geometris, misalnya Minang, Jawa itu. Itu maksudnya alua. Patui itu artinya etika, budi, dan kepantasan. Ini yang menjadi dasar awal orang-orang Minang yang menganut ekoteologis. Kemudian datang konsep dari langit, di mana itu ideologinya tambalan kodifikasi teks. Nakli itu teks wahyu kan? Akli itu akal. Tapi zaman hari ini masyarakat matrilineal bertentangan dengan syariat. Mereka kan teks patrilineal, sedangkan Minang matrilineal. Inilah yang disebut kontra epistemologi. Epistemologi. Jadi di sini menjadi beda yang menjadi ya kembali kepada dari kacamata yang lain, dari kacamata
Siologi. Ini antara budi, intuitif, melawan hukum. Hukum-hukum yang dikodifikasi terus dikultuskan. Hukumnya dari sumber-sumber masa lalu. Dongeng-dongeng yang dahulu-dahulu itu dianggap sebagai satu bentuk hukum. Sedangkan orang Nusantara, yang tadi saya bedah dengan software Minang, itu dia tidak mengenal itu. Lah disinilah yang menjadi problem terjadinya nilai. Orang Minang mengatakan budinan elok, basunan baya. Kemampuan merasa dan menjaga relasi sosial, menjaga alam, itu adalah kitab kami, teologis kami. Sedangkan ini kan enggak. Ini kan saklek nih, hukum. Nah, di sini yang menjadi pembeda, sehingga harapan saya, anak-anak ini perlu penyadaran ini. Bahwa kita punya warisan yang maha adiluhung tentang bagaimana kita membaca sistem kita sendiri. Jangan sampai nanti otaknya Minang, pirantinya Minang, tapi softwarenya gurun pasir, konflik. Apa bisa dibuat hibrida? Ya orang berusaha untuk membuat hibrida, tapi faktanya tetap hang itu. Nah, makanya kalau bisa ya hidup masing-masing. Yang kepingin hidup di Minang, di Bali, menyesuaikan dengan kondisi. Yang hidup di gurun pasir ya menyesuaikan dengan kondisi. Nilai-nilai ini yang harus dipahami. Ada equal tentang penghargaan terhadap spiritual bangsa seluruh dunia. Masyarakat Aztec, dia punya ekoteologi sendiri. Dia juga tidak berdasarkan kodifikasi mitologi-mitologi, dongeng-dongeng dari langit atau dari masa lalunya. Dia punya peradaban perjalanannya sendiri. Andaikan itu bisa disadari dan saling bisa belajar, saling hormat-menghormati, maka kita menjadi bangsa yang mampu merestorasi. Tidak kehilangan jati diri nih. Bagaimana kita harus mengimani satu bentuk dongeng. Di Jawa banyak dongeng, Romo. Di Minang banyak dongeng, tapi dongeng-dongeng itu tidak diimani. Itu sebagai panduan-panduan hidup. Beda sama yang gurun pasir ya? Beda. Kalau nggak percaya dongeng disembelih. Kan itu ini jadi masalah. Dicap sirik, kafir, dan lain sebagainya. Benar, tidak boleh dong. Kalau bisa ya saling hormat-menghormati. Seperti kelenteng kuning, kelenteng abang. Itu kan dongeng. Tapi itu kan nggak ada faktanya. Siapa? Kelenteng kuning itu Ulan Jiwa ya? Siapa itu? Raden siapa di Kediri itu? Ini tidak ada, lupa kadang-kadang. Itu kan tidak ada. Itu kan hanya sebagai semiotika mengajarkan kita untuk berbuat kebajikan. Panji Ulan Jiwa sama itu. Panji kan? Kepanjian itu kan? Cerita Panji kan itu di situ. Sama cerita Panji itu banyak di Nusantara. Sampai nanggone Minang. Minang itu kan tentang anak yang menjadi batu itu, Malin Kundang itu. Ya kan? Malin Kundang itu kan satu bentuk narasi tentang panduan. Jangan sampai seorang anak itu tidak punya budi pekerti terhadap orang tuanya. Makanya di Jawa itu terkenal, Sunda, Jawa, Bali, surga itu di Gua Garba Ibu. Tidak, surga itu di telapak kaki ibu. Di Gua Garba Ibu. Di Gua Garba Ibu, beda. Kalau telapak kan nanti kalau kena kotoran kan repot. Tapi ini di Gua Garba, 9 bulan di Gua Garba. Makanya masa lalu itu orang-orang Kapitayan, leluhur kita yang punya peradaban, itu kan ingin kembali itu dibentuklah dia makamnya itu seperti sarkofagus. Iya kan? Bulatan itu. Seperti waktu dia di dalam Gua Garba Ibunya kan. Itu kan improvisasi imajinasi mereka tentang Tuhan itu sedemikian detail mereka itu. Dan itu logis, ilmiah. Logis kan? Iya. Masa kita lupa bahwa kita hidup 9 bulan? Awalnya dari situ. Nah, konsepnya surga di Gua Garba Ibumu. Maka di sini menganut matrilineal. Dulu para pemangku rohani di Minang itu
semuanya ibu-ibu, perempuan. Sekarang tidak, perempuan menjadi budak seks, kasihan. Iya, iya. Kasihan kan, dulu bangsa kita ibu itu dijadikan tempat tertinggi. Ini menjadi satu bentuk yang harus dikoreksi. Bukan menjelekkan, tapi harus koreksi nih. Kita saatnya untuk kembali kepada yang mula-mula. Yang kita punya sendiri, yang kita warisi. Yang Betul, sengaja dihilangkan, ditenggelamkan, biar ditenggelamkan. kita nggak tahu caranya bangkit gimana. Gimana? Makanya pengertiannya intuitif budi melawan hukum. Kan gitu. Intuitif budi melawan hukum. Iya kan? Oke. Tapi intuisinya itu kan kalau di sini kan kolektif, bukan satu orang. Iya, iya. Kita musyawarah dasarnya. Minang itu musyawarah loh. Iya. Si A mendapatkan pesan alam apa, si B itu intuisinya berjalan secara musyawarah, kolektif. Tapi di sana kan enggak. Hanya satu yang menentukan, kan jadi masalah. Itu masalah. Yang dapat wahyu satu orang. Sehingga nggak ada musyawarah, jadilah dalil-dalil yang kaku. Yang akhirnya membelenggu rohani-rohani generasi yang akan datang. Anak-anak yang akan datang sudah saatnya mulai keluar dari mindset belenggu ini. Bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama-sama. Keluar dari matrix ini gitu ya. Romo tadi sempat kita ulas di sesi yang pertama terkait dengan ngerti saturunging winarah, yang dimana orang iya. Ngerti saturunging weruh saturunging winarah. Iya. Weruh saturunging winarah. Kita tahu ini juga orang-orang barat mulai belajar secara sainsnya bagaimana gitu ya, dan teman-teman kita yang benar-benar laku, lampah, itu tuh banyak kejadian kayak gitu. Teman-teman yang dikasih gift, dikasih anugerah Tuhan, dia bisa mengetahui, dapat sinyal gitu ya. Nah, itu tuh bagaimana Romo menjelaskan gitu. Kenapa ada orang yang dapat sinyal, itu bisa dipelajarin apa enggak, kalau bisa caranya bagaimana gitu ya. Mungkin ini beda ya, dalam konteks indigo mungkin kayak beda juga kali. Gimana Romo? Kalau di sini itu kan semua itu konsepnya olah budi, olah rasa. Jadi tidak sekedar mendapatkan kemampuan tanpa olah budi, olah rasa. Makanya di sini ada konsep tapa ngerame, tirakat dan lain sebagainya, ngalong dan sebagainya. Itu sebenarnya kan proses bagaimana kita membangun pengindra intuitif, pengindra batin, agar kita lebih tajam memahami apa yang terjadi. Kita ini kan hidup di dalam sistem gelombang, adik. Jadi kita bisa menentukan, katakan itu pusaka itu punya kekuatan getar gelombang yang dahsyat, dan pusaka itu tidak punya sistem gelombang. Misalnya contoh, batu-batu dari meteoroid dan batu-batu dari kali. Tentu yang dari meteoroid punya sistem gelombang yang luar biasa. Mereka yang sudah tak ajari untuk mulai belajar bagaimana menggerakkan gelombang-gelombang intuitifnya, itu mulai bisa memilah. Berasal dari situ. Nanti kan setelah itu baru dia belajar istilahnya telepati ya. Berkomunikasi nanti kan tidak pakai HP, berkomunikasi pengindra intuitif itu. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu sulit, ini bisa digarap. Dulu zamannya Pak Wakil Presiden Adam Malik itu mau ada fakultas parapsikologi yang khusus untuk mendalami tentang nilai-nilai penginderaan ini. Soal telepati itu rumusnya gimana sih kalau versi leluhur kita? Kenapa dulu komunikasinya bisa kayak gitu? Ya kembali bahwa para leluhur ini kan melakukan ngudi rasa itu kan luar biasa. Sehingga dia sangat sensitif ya melihat kejadian itu. Jadi prosesnya itu ya kembali bahwa ada semacam keinginan yang sangat besar untuk betul-betul laku. Lah lakunya macam-macam. Lakunya akan macam-macam. Misalnya sambil contoh aja yang sekarang ini berkembang ya. Misalnya ngerowot, iya kan? Misalnya ngalong. Misalnya ada biji, hanya makan biji-bijian. Misalnya ada ngembang, hanya makan kembang-kembang bunga-bunga saja.
Ada yang banyu hanya minum air saja. Ya kan, dalam hidupnya katakan itu ada apa? Semacam episode-episode itu kan. Kemudian ada ya apa, ngalong itu hanya makan buah-buah saja. Itu kan sebagai bagian untuk memperkuat pengindra itu. Itu latihan itu, Mas. Sebenarnya saya sudah punya buku. Saya banyak mengajari anak-anak muda untuk mulai delok telenge atimu, Nduk. Carane ya apa, Romo? Nah, itu kan gitu. Ya kamu harus melihat bagaimana kamu bisa berbicara dengan dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan guru sejatimu sendiri. Karena yang menuntun kamu itu bukan orang lain, ya dirimu sendiri untuk kembali kepada yang maha kuasa. Tapi sampai di titik ini, menurut Romo, praktik telepati itu rumusnya gimana? Maksudnya tuh, apakah dia harus orang yang kita kenal dan dekat dengan kita dulu? Atau sebenarnya siapapun bisa kita kirimi pesan jarak jauh asal secara frekuensi dan energi atau menggunakan gelombang tertentu gitu dalam otak kita gitu, gimana? Jadi kita ini kan semacam pemancar. Stasiun-stasiun pemancar itu bisa kita bangun kan. Sebenarnya konsepnya hanya itu aja. Kemudian stasiun pemancar yang paling dekat itu kan anak-anak kita sebenarnya. Oke. Sedangkan yang di luar itu perlu proses. Ibaratnya gini lah. Kalau terlalu jauh kan, ya kan? Berarti gelombangnya kan jauh. Yang sampai ke sana kecil kan gitu. Nah, ini kan perlu proses, perlu power. Kalau kita ingin menguji telepati ya kepada anak kita sendiri, pada istri kita yang merupakan napas dan darah kita sendiri. Nah, tapi ini kan ujian namanya? Ujian Iya. untuk mencoba belajar edukasi. Kalau based on pengalamanku secara pribadi gitu Romo, kadang aku ada semacam kayak hipotesa gitu. Jangan-jangan telepati itu yang tingkat keberhasilannya paling tinggi itu juga dipengaruhi oleh energi seseorang yang melakukannya besar apa enggak? Ya pasti. Iya Bang enggak? Pasti. Energi yang kita bangun itu kan dari proses belajar. Nah, sekarang metode apa yang paling cepat untuk meningkatkan power energinya seseorang sehingga itu bisa digunakan untuk menjadikan hidupnya lebih berdaya, tidak hanya sekedar untuk mengirimkan pesan secara jarak jauh dan lain sebagainya. Pertama-tama nalarnya. Nalar kita itu harus dibangun dulu. Pada saat nalar belum dibangun, dia tidak bisa praktek toh. Nalarnya dibangun. Bagaimana cara membangun nalar? Pengertianmu tentang alam, tentang Tuhan ini kan harus di-clearkan dulu. Oke. Kalau kamu batu, air itu kamu anggap benda mati, ya kamu nggak akan bisa mengembangkan energi. Kekuatan itu bisa ngambil dari kekuatan alam. Ya kan? Bisa kita menggunakan tanah, bisa menggunakan air, bisa menggunakan api. Itu kan kekuatan-kekuatan kita. Ya itu merupakan, ini kan modal dasar kita. Oke. Satu unit manusia itu modal dasarnya 5 unsur ini. Makanya orang-orang Jawa tidak menganggap bahwa air itu mati. Makanya ada konsep di India avatara itu. Iya. Angin nggak dianggap dia mati. Dia benda yang perlu disapa. Ini kan harus dijelaskan dulu dengan akal warasnya. Saya belajar dulu ya saya harus menyapa kakek air. Sampai menyebut kakek air. Kakek air. Iya. Waktu aku napas aku bangun tidur terima kasih Mbah Angin itu oksigen itu. Waktu saya turun ke bumi saya nyapa bumi. Tanpa engkau aku tidak bisa berdiri di atas tubuhmu. Artinya Romo menganggap bahwa manifestasi yang paling real dari konsep sedulur papat itu yaitu tadi, 4 unsur itu tadi. Sedulur papat kan sukma jiwa raga jagat. Pancer itu kan 5 unsur ini kan. 5 unsur ini kan menjadi modal kita, saham kita. Darah itu merupakan perwujudan mijil ya, mijilnya air kan. Mijilnya air darah. Darah. Terus tanah, mijilnya balung kulit daging. Sumsum. Ya semuanya kan pokoknya. Iya kan. Terus angin wujudnya kan paru-paru kita napas. Iya. Api wujudnya di jantung kita kan. Oke.
Kalau nggak ada apinya mati, dingin. Terus poncondrio istilahnya ya. Pancernya. Matahari, suryanya itu kan. Mata kita kan pasif. Yang aktif itu kan matahari. Ini kan pasif. Mata kita pasif, ini mati kan nggak bisa kita melihat panjenengan. Iya. Ini saham utama. Saham utama lemah, banyu, angin, geni, srengenge. Ini saham utama kehidupan. Terhadap siapa saja. Coba kita bunuh suket, rumput ya. Kasih aja tutupan dengan warna hitam. Mati besok. Tapi buka, kena cahaya, dia hidup lagi. Padahal cahaya matahari sebagai sumber nilai. Masa kita nggak menghargai sang surya? Makanya ada satria-satria namanya putra fajar karena seperti Soekarno itu sebagai putra sang fajar itu kan. Jadi lima ini merupakan pengindra gitu dasar untuk mengembangkan intuitif ya kita harus, karena apa, powermu nanti akan mengambil dari mana? Kan masing-masing orang punya perkecualian. Panjenengan bisa membawa power intuisi berdasarkan angin, darah, angin, air, tanah bisa, bahkan matahari bisa. Kalau saya melihat anak saya dari sini, saya bisa, anak saya sedang apa, saya bisa. Karena prosesnya 36 tahun aku belajar. Tidak mungkin moro-moro kun fayakun, bisa enggak mungkin. Atau tak kasih amalan-amalan terus wiritan, enggak bisa. Ini kan bukan ilmu wirid ini. Ini kan ilmu pengindra. Ratusan ribu jam udah dilalui, udah berlatih di situ. Iya, gitu. Semua bisa, Mas. Nah, sungguh-sungguh yang penting. Jangan sampai nggak sungguh-sungguh. Kadang-kadang kan gagal dia. Karena nggak sungguh-sungguh, aduh nggak mampu aku Romo, kan itu. Saya yakin Romo kan pasti punya banyak pengalaman ya, khususnya di hal-hal yang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah lah. Logis gitu ya. Misalnya kayak berkomunikasi, terhubung dengan entitas yang sudah tidak ada. Misalnya kayak orang tua kita yang sudah kapundut dan lain sebagainya gitu. Mungkin ini bagi sebagian orang dianggap itu mah halusinasi dan lain sebagainya gitu. Tapi saya pengen Romo berbicara secara jujur gitu, pengalamannya real seperti apa dan kenapa bisa begitu gitu. Jadi kan begini, ini kan sesuatu yang sangat berat ini sebenarnya pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa. Demi Mas Hendra saya terima kasih Romo. Jadi konsep ngeraga sukma itu kan aneka warna. Ada yang dia tidur terus ngeraga sukma ketemu ibunya. Iya. Ada yang bisa mengarahkan dia ngeraga sukma. Seperti apa, Romo? Nah itu caranan, bandengan itu kan ngeraga sukma. Itu ada di dalam serat Angling Dharma itu. Tiba-tiba Angling Dharma hanya sebuah folklore, terus di televisi difilmkan bahwa M16 ini Angling Dharma capa apa yang ngerusak ini kan itu kan saya lihat di ceritanya Angling Dharma itu. Enggak, itu kan syarat tentang petua-petua, petunjuk-petunjuk bagaimana pada saat Dharma Seraya itu masa kejayaannya ada seorang anak yang namanya Angling Dharma itu bisa punya kekuatan pengindra yang luar biasa sehingga dia bisa keluar dari raganya, terus raganya ditempati oleh Badik Madrim kan itu terus jadi menempati sukma, menempati burung. Itu kan proses ngeraga sukma ini kan satu bentuk pelajaran hidup sebenarnya. Anak saya mau ujian, Pak, aku ujian, Bapak ndampingi, aku ndampingi, aku tak sebul, nek telingamu ono, itu Bapak di sampingmu kan gitu. Iya kan, dia percaya dan dia, Bapak sudah di sebelah saya kan gitu. Dari sugesti. Iya kan, tapi dia merasakan ada angin di telinganya. Iya. Iya kan? Itu kan bagian daripada ngeraga sukma. Jadi yang ditanyakan Mas Hendra tadi itu berhubungan dengan ilmu yang disebut ngeraga sukma. Ngeraga sukma kadang-kadang kita enak-enak tidur seakan-akan kita mengalami epifani pada masa lalu atau masa yang akan datang. Itu sebenarnya bagian daripada ngeraga sukma. Kalau di mahasiswa itu ngeraga sukma itu ibaratnya apa ya? Kontemplasi masa orientasi loh. Toko SMA, mahasiswa itu masa orientasi. Kita nanti pasti mengalami itu. Lah sebelum mengalami itu, kita kan harus bersiap. Belajar tentang hidup di luar sistem yang lain.
bukan lagi sistem raga, sistem berikutnya dunia lain kan gitu. Itu disebut gitu loh. Makanya kalau kita punya pengindra batin yang jangkep ini, ya kita ketemu ibu kita, kemudian ketemu itu hal yang lumrah di tanah Jawa, tanah Sunda, Bali itu sudah yang lumrah. Bahkan di Cina juga menganut itu, bahkan di Rusia itu juga menganut itu. Saya kan ketemu dengan mereka-mereka yang belajar tentang telepati, ketemu orang-orang yang merasa dirinya indigo dan lain sebagainya. Tapi setelah saya jelaskan, enggak perlu itu harus Tuhan mengecualikan si A, si B, enggak ada. Itu prosesnya ya, kamu mau belajar dengan tekun pasti bisa. Bisa yang ilmu nyata kok, ilmiah. Hanya ini kan namanya ilmu laku, ilmu budi, ilmu rasa. Tidak mungkin ilmu rasa ditulis seperti membuat tesis, itu kan tidak mungkin. Yeah. Ini kan perlu laku, makanya disebut olah budi, olah rasa. Ya banyak sih, ya kan, termasuk olah sukma barang kan, itu banyak. Tapi kan kalau saya berbicara seperti ini, takutnya orang-orang miliunya belum memenuhi syarat, saya dianggap seperti gufron. Bisa ngomong karo iki ngomong ambek semut Pak, bisa ngomong ambek angin. Nah itu dia masalahnya. Kacau aku kok. Karena kadang kalau kita ngomong tentang pengalaman spiritual tuh mau nggak mau sifatnya kan sangat subjektif gitu, sangat subjektif. Dan terkadang ketika kemudian seseorang mendengarkan guru spiritual atau kemudian pamomong penghayat tertentu, ya, atau kiai dan lain sebagainya gitu kan, terus aku pengen punya pengalaman spiritual yang kayak gitu. Akhirnya berguru secara personal dan tidak sedikit yang kemudian dimanfaatkan oleh figur-figur otoritas itu, entah berbaju kiai, pendeta, ya, atau kemudian guru spiritual, kejawen, macam-macam. Kasusnya yang ditiduri di hotel dan lain sebagainya. Oh itu tuh banyak sekali gitu. Bahkan sampai detik ini pun saya jujur ya, saya nggak tahu. Saya disuruh kagum sama semua narasumber saya itu nggak ada satupun yang saya bener-bener saya kagumi gitu. Saya juga nggak kepingin dikagumi. Nah, mati aku kalau kagumi. Yang kamu kagumi itu kalau saya ngajari mereka. Yang kamu kagumi yang menciptakan kamu, betul, yang menciptakan hidupmu. Jangan kamu kagumi aku. Karena gini Romo, saya tuh merasa kayak nggak tahu Tuhan tuh ngasih pelajaran ke setiap orang tuh tergantung ini sesuka-sukanya gitu. Artinya tuh karena manusia tuh unik gitu loh, punya keunikan sendiri-sendiri. Nah, kesalahan kita terkadang saya pengen kayak gitu, saya pengen kayak gitu, saya pengen kayak itu. Dia nggak menjadi dirinya sendiri gitu. Betul. Nah, saya juga nggak kepingin seperti itu. Jadi orang-orang yang pernah non sewu ya, yang pernah saya bantu, saya nggak kepingin, saya beri pelajaran, nggak kepingin dia itu mengkultuskan saya. Kamu jangan nanggap aku kayak nabi, kok dewa, jangan. Kamu jadilah dirimu sendiri. Nah, bahkan sering tak usir. Sudah kamu pergi dari saya. Kamu belajar sana. Kan kamu sudah tak kasih bekal. Mulai kamu nanti ingat saya syukur, kamu nggak ingat, aku nggak kehilangan apa-apa. Iya makanya tuh. Maksud aku, yoga ini nggak kecewa. Karena saya tuh bosen sekali ada orang bilang, aku belajar meditasi sama dia disuruh buka baju gitu. Banyak cerita-cerita kayak gitu. Kalau di Jawa nggak ada meditasi ya, adanya samadhi ya. Apa itu samadhi sampai meditasi kan gitu Mas? Kalau meditasi kan konsep sana nih. Kalau kita ini kan sama. Sama itu maksudnya itu menyelaraskan antara makro mikro. Ngelaras antara cakat cilik sampai cakat gede itu dilarasno gitu loh Mas. Nah itu belajarnya samadhi. Iya, bukan semedi. Semedi kan mesem-mesem kan gitu. Kalau ini sama itu mensejajarkan. Iya, samadhi namanya ya. Samadhi. Jadi kan ya mohon maaf mungkin saya nggak menyalahkan orang ya, tapi saya tidak mengajari orang itu untuk berkontemplasi tanpa bentuk. Saya ingin kontemplasi itu ya bentuknya yang membuat dirimu sendiri. Jangan yang saya yang buat. Tapi banyak orang-orang kan kepingin kultus, dia membentuk orang. Ya kan? Kan kacau nanti. Aku nggak mau. Mas Hendra jadilah Mas Hendra. Makanya di dalam sistem spirit Jawa, ora ana guru, ora ana murid kan gitu. Dolono guru sejatimu dewe-dewe. Kita itu hanya memberikan
protapnya. Kon belajar ketemu lagu itu belajar dhewe. Tapi kadang kan banyak yang males, sehingga akhirnya dikit-dikit bergantung, aduh Romo Hadi, ini gimana nih masalahku ini nih belum selesai nih. Baru apa tuh namanya dikasih saran, muncul lagi telepon gitu, Romo, ini gimana ini, gitu kan? Itu menjadi itu wis pekerjaan saya. Jadi kadang-kadang ya gimana ya, kasihan juga. Tapi nilai-nilai yang harus saya lakukan itu kan konsepnya itu handarbeni ya. Handarbeni. Iya, bahwa katang-katang kita ini ya alam semesta ini ya kita harus punya handarbeni. Ya kita harus punya 3 prinsip pokok, Mas. 1, membuang hedon, membuang ego, kita kembangkan kepedulian. Oke. 2, kita mengembangkan apa yang disebut pengorbanan. Yang dikorbankan itu bukan kambing, tapi yang dikorban nafsu, angkar ramur kamu itu. Nafsu ingin menguasai si A, si B. Karena aku gurunya. Iya. Ya kan? Ini pengorbanan. Kita harus mengorbankan yang inti dulu. Baru mengorbankan yang lain-lain. Duit, kan mengorbankan. Yang ketiga, pengabdian. Kita harus punya konsep pengabdi. Mengabdi kepada siapa, Romo? Ya tentu pada Bapak Ibu kita dulu dong. Terakhir baru kepada Tuhan. Mengabdi pada nilai-nilai kemanusiaan baru yang terakhir kepada Tuhan. Tapi kan tidak bisa putus. Jangan diputus, Tuhan dulu. Akhirnya manusia belakang. Enggak. Implementasi ketuhanan itu adalah rasa kemanusiaan itu sendiri. Oke. Implementasi dari ketuhanan lah rasa kemanusiaan itu sendiri. Manusiaan. Output sosialnya itu. Iya. Untuk apa kita beragama bertuhan tapi nilai-nilai kemanusiaan kita nomor 2 kan? Nilai-nilai kemanusiaan itu harus yang kita utamakan. Karena itu perintah dari misi suci Tuhan kita hidup. Kalau orang Jawa mengatakan misinya apa misi Tuhannya? Memayu hayuning bawana. Ya kan? Memayu hayuning bawana. Itu misi Tuhan loh. Itulah misi kemanusiaan, bukan sekedar rahmatan lil alamin, tapi memayu hayuning bawana. Detailnya nanti. Wah, ini bayar berapa? Iya. Nah, teman-teman ya. Nanti di episode selanjutnya kita akan breakdown secara lebih detail ya, simbol-simbol seperti tadi yang udah dielaborasi sama Romo Hadi tentang Semar itu kayaknya perlu diperdalam ya. Sehingga teman-teman perspektifnya tentang ajaran kita sendiri ya, bukan teologi langit, itu tuh makin komprehensif, makin paripurna gitu, sehingga kita tahu gitu sejatinya kita itu bangsa yang seperti apa gitu ya. Kita tuh nggak kehilangan jati diri, tidak kehilangan titik nol kita gitu kalau bahasanya Romo Hadi gitu ya. Post teologis, post ekoteologis. Post ekoteologis ya. Jadi termasuk penghilangan kalender dan lain sebagainya itu masih banyak hal yang perlu nanti kita diskusikan di sesi selanjutnya, termasuk juga akhir-akhir ini mulai banyak teman-teman yang KTP-nya itu diganti. Nah, ini juga isu tersendiri Romo ya. Iya. Ya marak loh sekarang yang sudah aduh ini gimana sih? Nggak bisa dibuktikan. Ya 200 berapa tadi yang saya sebut tuh anak-anak itu sudah KTP-nya ganti semua. Iya. Tanpa diketahui bapak ibunya kan mereka sudah mandiri semua. Kalau dia masih ikut bapak ibunya dia terkungkung. Makanya. Romo, saat ini tuh kita sedang dalam kondisi spiritual digital di kalangan anak muda. Gimana ini? Nanti kita breakdown di sesi lain, teman-teman. Terima kasih yang sudah terhubung pada kesempatan kali ini. Kita nanti akan follow up lagi obrolan ini secara lebih mendalam dengan Romo Hadi untuk memperluas cakrawala berpikir kita semuanya. Thank you. Matur suwun sangat Romo Hadi rawuhnya di Ngaji Roso. Rahayu. Pangestu. Mugi Gusti paring kasembatan. Rahayu.